Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 697 cabang zaitun terakhir. Beberapa orang di belakang Lin Yu melihat seorang pria dengan setelan bisnis rapi menguap dengan malas dan mengeluh kepada orang di sebelahnya. Dia sepertinya sedikit tidak sabar dengan upacara tersebut. Chu Yunxi. Setelah Lin Yu melihat bahwa itu adalah Chu Yunxi, dia tidak bisa menahan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda sebesar itu dari keluarga militer akan menunjukkan sikap tidak sabar pada saat yang begitu serius. Tampaknya kakek nenek dan ayahnya mewariskannya kepadanya. Jejak jiwa setia dan gairah dalam darah telah lama dihancurkan oleh bau tembaga di pasang surut laut Sang. Sayang ayah dan kakeknya. Setelah melihat bahwa Chu Yunxi sedang berbicara, Li Qianjue tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan, dan dia masih anak dari keluarga militer, tanpa kesadaran. Yang paling memalukan adalah orang-orang seperti ini tidak suka berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu, tetapi mereka ingin menggunakan kegiatan ini untuk menjadi terkenal. Li Qianying juga berkata dengan marah, berpikir bahwa orang seperti ini akan naik ke panggung sebagai perwakilan dari perusahaan untuk sementara waktu. Dia merasa sangat ironis. Li Zhensheng, yang dulunya adalah anggota Brigade Tombak Hitam, juga mengalami retak jantus. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, mengertakkan gigi, dan menatap tajam pada Chu Yunxi. Jika bukan karena acara khusus ini, dia benar-benar ingin buru-buru mengajarinya. Pelajaran dari keluarga ini. Tuan, saya kenal orang yang mengikutinya. Bai Rentu sepertinya memperhatikan sesuatu saat ini, melirik ke arah Chu Yunxi, dan berbisik kepada Lin Yu. Pria gemuk di sebelahnya tampaknya adalah anggota Dokter Misterius, dan dia memiliki status tinggi di Dokter Misterius. Sebagai orang yang telah dijebak oleh Dokter Misterius, dia telah berbicara dengan beberapa orang di Dokter Misterius, dan dia memiliki kesan tentang pria di samping Chu Yunxi. Dokter Misteri. Lin Yu terkejut sedikit, menoleh dan melihat sosok yang dikatakan Bai Rentu, dan melihat bahwa Chu Yunxi memang berdiri di samping seorang pria gemuk bertubuh sedang. Dia mengenakan mantel katun hitam dengan wajah mengkilap. Dia kaya, dengan janggut dua wajah di sudut mulutnya, dan sedikit kilau di mata kecilnya. Dua orang di belakangnya memiliki hidung yang sama seperti yang dia lihat di grup Li terakhir kali. Pria bertelinga besar. Pria dengan hidung datar dan telinga besar terakhir kali dapat mendekati kelompok Li atas nama Sekte Suanyi, yang menunjukkan bahwa status mereka di gerbang tidak rendah. Melihat sikap hormat mereka terhadap karakter Hu ini, menunjukkan bahwa karakter Hu ada di Sekte Suanyi. Status di dalamnya sangat tinggi. Kakak Niu, tahukah kamu siapa orang ini? Apa yang kamu lakukan di Dokter Misterius itu? Lin Yu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya mendengar bahwa orang-orang dari Dokter Misterius memanggilnya Chen Guanxi. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam. Lin Yu mengangguk, menyipitkan matanya untuk melihat manajer Chen, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, semua orang mengikuti para prajurit yang memegang peti mati mereka ke kuburan di belakang mereka, menyaksikan penguburan para pahlawan yang mengorbankan hidup mereka untuk negara dengan mata kepala mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka tampak serius dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan, tetapi ada juga beberapa dari mereka seperti kemurnian Chu Yunxi. Mereka yang datang untuk berurusan dengan urusan resmi tidak sabar. Lagi pula, bagi Chu Yunxi, tujuan utama kedatangannya hari ini bukanlah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para martir, tetapi untuk mengambil kesempatan menjadi terkenal. Usai upacara pemakaman, ada kegiatan penggalangan dana. Setelah semua kembali ke alun-alun kecil, komisi militer dan seorang pimpinan kota bergantian memberikan orasi. Ketika Lin Yu,
Li Qianjue dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian pidato tersebut. Seseorang tiba-tiba menepuk bahu Lin Yu dari belakang. Lin Yu berbalik dan menatapnya, tetapi dia terkejut, karena orang yang menepuk pundaknya persis seperti yang dikatakan Bai Rentu barusan. Chen yang bertanggung jawab. Anda Tuan He Jiarong, kan? Guanxi berkata sambil tersenyum setelah melihat Lin Yu. Halo, Anda. Lin Yu meliriknya dengan samar, berpura-pura menjadi kacau, tidak suam-suam kuku, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Saya tidak tahu mengapa manajer Chen tiba-tiba datang untuk menyapanya. Saya anggota sekolah dokter misterius, mereka semua memanggil saya Chen Guanxi. Guanxi tidak menyembunyikan sedikit pun penyembunyian, dia tersenyum pada Lin Yu, dan kemudian dengan proaktif mengulurkan tangannya. Lin Yu langsung mengabaikan tangannya yang terulur, karena berjabat tangan dengan orang seperti ini, Lin Yu merasa kotor dan berkata dengan dingin, "Ao, Chen Si, halo, apa yang bisa saya lakukan dengan saya?" Melihat Lin Yu, Guanxi tidak mengulurkan tangannya. Dia tersenyum canggung, dan menarik tangannya kembali. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan He, Anda semua mengatakan Anda pintar, tetapi saya tidak berpikir Anda seperti Anda. Sebagai orang pintar, Anda tidak boleh menolak untuk menjadi kuat. Kerja sama rakyat, terutama organisasi yang kuat seperti kita yang telah menempati posisi dominan absolut dalam bidang medis Tiongkok sejak zaman kuno, menolak cabang zaitun kita mungkin merupakan keputusan terburuk yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Siapa bilang aku tidak ingin bekerja sama denganmu?" Lin Yu meliriknya dengan ringan dan berkata dengan santai. Guanxi Chen tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan He, apa maksud Anda? Apakah Anda bersedia mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami?" Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat melihat penampilan Lin Yu. Dia berpikir bahwa Lin Yu telah berubah pikiran. Dia datang ke ibu kota kali ini untuk mengetahui Laudi Lin Yu dengan jelas, mengetahui bahwa Tuan He adalah orang asing yang langka selama ribuan tahun, dan bahwa Tuan He telah menguasai banyak teknik dan resep jarum yang telah lama hilang. Dan banyak dari ini tidak dikuasai oleh dokter misterius mereka. Jadi jika dia bisa mengubah musuh yang begitu kuat menjadi aliansi, maka dia akan melakukan pekerjaan yang hebat untuk dokter misterius itu. Bai Rentu, Li Qianjue dan yang lainnya di samping terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka memandang Lin Yu dengan heran, tidak tahu obat apa yang dijual Lin Yu di labu. Tentu saja, selama Anda bersedia menyetujui salah satu syarat saya. Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata kepada manajer Chen. Tidak masalah, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Tuan He. Guanxi Chen berjanji, dengan senyuman puas di sudut mulutnya, selama ini Tuan He menginginkannya, semuanya akan mudah. Kondisi saya sangat sederhana, yaitu, selama Dr. Suan Anda mengembalikan semua biaya konsultasi dari penipuan dan penculikan selama bertahun-tahun ini, dan memastikan bahwa mereka akan mempraktikkan pengobatan secara legal dan wajar di masa depan, tidak akan menghina leluhur mereka, dan bahwa semua tindakan mereka akan layak untuk orang. Dengan kata ini, saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Begitu suaranya jatuh, Li Qianjue, Li Qianying dan yang lainnya di samping tidak bisa membantu tetapi mencibir, berpikir kepada Jiarong, mulutnya semakin beracun. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan dokter misterius itu? Dia jelas mengambil kesempatan untuk bertarung. Wajah dokter misterius. Kulit Guanxi Chen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Dia memelototi Lin Yu dengan marah, mengertakkan giginya dengan getir, kulitnya yang marah berubah menjadi ungu, berpikir bahwa anak ini benar-benar jahat. Tuan He, saya harap Anda berpikir jernih. Jika Anda bekerja sama dengan kami, dengan keterampilan medis Anda dan kualifikasi kami dalam metafisika, kami dapat sepenuhnya mendominasi seluruh komunitas medis China, apakah itu pengobatan China atau pengobatan Barat.
Guan Shichen berkata dengan wajah dingin dan sungguh-sungguh. Dalam pola pikir bahwa situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, dia menekan amarahnya dan menasihati dengan suara rendah. Selain itu, saya tidak takut untuk mengungkapkan pesan dari Anda. Tujuan dari dokter misterius kami tidak hanya seluruh China, tetapi seluruh dunia. Cepat atau lambat, seluruh komunitas medis internasional akan menjadi satu-satunya dari kita dalam profesi medis. Sungguh nada yang besar. Li Qianzhuo dan yang lainnya mencibir saat mendengar ini. Lin Yu terkejut sedikit, dia tidak berharap dokter misterius ini memiliki ide yang sama dengannya, untuk membiarkan pengobatan Tiongkok keluar dari Tiongkok dan ke dunia. Namun, ada perbedaan mutlak dalam keyakinan mereka. Keyakinan Lin Yu adalah membuat pengobatan Tiongkok mengguncang dunia medis dunia dan meneruskan pengobatan Tiongkok, sedangkan keinginan Suan Yimen adalah membiarkan pengobatan Tiongkok keluar dari Tiongkok dan lebih baik mengikuti orang-orang di seluruh dunia memiliki uang di tangan mereka. Jika benar-benar dilakukan oleh Suan Yimen terlebih dahulu, maka tidak diragukan lagi bahwa reputasi pengobatan Tiongkok akan terkenal di dunia saat itu. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, saya telah mengatakan bahwa selama Anda menyetujui persyaratan saya dapat bekerja sama dengan Anda. Tuan He, Anda memanggang dan tidak makan anggur yang enak. Anda akan menyesal di masa depan. Guan Shichen mencibir, dan kemudian berkata, sejujurnya, ini terakhir kali saya datang untuk berdamai dengan Tuan He atas nama dokter misterius kami. Jika Anda melewatkannya lagi, maka Anda benar-benar tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Setelah kegiatan donasi selesai sebentar, Mayor Jenderal Chu Yunxi akan berbicara sebagai perwakilan. Pada saat itu, dia akan menyebutkan kerjasama resmi antara proyek teknik biologi Suan Yimen dan Yunxi Group. Artinya, kami akan mengikuti Suanyi kami. Dengan pertumbuhan bertahap kelompok pria dan Yunxi, kelompok He dan Li secara bertahap tidak akan memiliki tempat di Beijing di masa depan. Begitu suara itu turun, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Li Qianzhuo dengan dingin, mengenai penolakan Li Qianzhuo untuk bekerja sama dengan dokter misterius mereka terakhir kali. Dia masih memiliki kebencian dan ingin Li Group membayar harga yang seharusnya. Wajah Li Qianzhuo juga berubah ketika mendengar kata-kata tersebut. Kombinasi Yunxi Group dan Suan Yimen benar-benar membuatnya merasakan banyak tekanan, dan acara hari ini adalah reputasi yang baik untuk Suan Yimen dan Yunxi Group. Peluang, segera setelah media arus utama melaporkan, itu akan memiliki pengaruh besar di seluruh China pada saat itu. Namun, Lin Yu tampak tenang, melirik Guan Shichen, dan berkata dengan lemah, jangan mengatakannya terlalu dini. Apakah Chu Yunxi dapat naik ke panggung masih merupakan pertanyaan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.